everyone, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum guys, hari ini saya akan membahas tentang mengenal arti ayat-ayat pendek versi Indonesia. Nah, jadi ayat-ayat pendek ini waktu itu ada yang komennya seperti ini ya. Dia minta dijelaskan beberapa singkatan-singkatan ayat kata-kata Indonesia yang ternyata mempunyai arti gitu ya, atau mempunyai kepanjangan gitu. Tapi memang Indonesia suka membuat ayat yang panjang menjadi lebih singkat atau lebih mudah diucapkan dan lebih mudah dipahami gitu ya. Jadi terjadilah singkatan-singkatan kata. Oke, kita akan bahas beberapa singkatan kata yang bisa kalian tahu juga ya, terutamanya untuk teman-teman di Malaysia. Oke guys, yang pertama kita ada SIM. Nah, kalau kalian mau tahu SIM itu adalah kepanjangannya Surat Izin Mengemudi ya. SIM seperti ini ya guys. SIM ada SIM ABC. Kalau di Indonesia kita bilangnya SIM ABC ya. SIM A untuk mobil, SIM B untuk lori atau bus, SIM C atau SIM C itu untuk motor ya guys. Nah, jadi seperti itu ya, surat izin mengemudi. Oke, jadi kita di Indonesia pakainya seperti itu. Nah, kalau kayak saya bisa bawa kereta atau saya boleh drive kereta, saya mempunyai SIM E. Nah, SIM E, oke. SIM B untuk bis atau lori atau macam kereta-kereta besar atau mobil-mobil besar. SIM C atau SIM C itu untuk motor macam tuh guys. Oke, jadi SIM ialah surat izin mengemudi. So next kita ada KTP. KTP ya, KTP itu adalah kartu tanda penduduk ya guys. Jadi saya menjelaskan itu ikut alfabet Indonesia ya. Indonesia kan menggunakan A, B, C, D, E, F, G, H dan seterusnya. Kalau Malaysia ikut seperti Inggris ya, A, B, C, D, E, F macam tuh. So, singkatan yang saya bagi adalah mengikut alfabet sebutan Indonesia ya teman-teman ya. So, KTP ialah kartu tanda penduduk. Oke, next kita ada WAPRES. WAPRES ialah singkatan dari Wakil Presiden. Nah, Presiden itu kira kalau kat sini Perdana Menteri lah. Nah, Indonesia kita pakai Presiden kan. Oke, next kita ada Kades. Kades ialah Kepala Desa. Kepala Desa kalau dekat Malaysia dia sama dengan Ketua Kampung. Ketua Kampung ya guys. So, Ketua Kampung versi Indonesia ialah Kades, Kepala Desa. Jadi dia kira yang menjaga satu kampung lah. So, next kita biasanya selalu macam kita lah kalau dekat sekolah ke apa, kita akan menggunakan ayat kecil lah. Kalau kita nak pergi, saya izin ortu dulu dibagi izin ke tidak. So, ortu ialah orang tua. Oke. Kependekan singkatan ortu ialah orang tua. Oke. Next, kita ada balita. Balita selalunya digunakan apabila macam kita pergi ke klinik budak kan, atau macam kita pun macam kalau kita Google kan, menu resipi makanan untuk balita. Korang tahu tak balita tu apa? Balita ialah anak bawah 5 tahun. So, kira budak-budak di bawah 5 tahun, kita akan sebut dia balita. Jadi, kalau macam kita pergi dokter pun, dokter akan tanya, anaknya balita lagi nggak? Gitu, kan? Atau macam kita pergi nak cek, nak bagi imunisasi budak, kan? Mesti nanti akan ditanya, ini balita bukan ya? Macam tu. Jadi, balita adalah anak bawah 5 tahun. So, next. Ada manula. Manula artinya ialah manusia lanjut usia. Jadi yang orang-orang dah tua di atas 60 tahun selalunya kita akan sebut manula ya. Manula ialah manusia lanjut usia. Manusia lanjut usia ya guys, manula. Oke. So next kita ada IRT ya. IRT ialah ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga bermaksud suri rumah lah, suri rumah sepenuh masa kita akan sebut ibu rumah tangga. Tapi selalunya kita akan singkat macam pekerjaan awak apa? Saya IRT aja. Jadi saya ibu rumah tangga aja gitu guys ya. Next kita ada salting.
Jadi kalau salting tuh selalunya kita akan guna ayat macam kita contohlah kita tengah jalan ke apa kan, nanti kawan kita dia cakap, "Kamu kenapa sih salting banget? Kok kamu salting sih?" Gitu guys. Salting ialah salah tingkah. Salah tingkah macam macam kita kita tersalah tingkah lah. Tingkah kita macam tak menentu. Jadi salah tingkah macam tu. Selalunya salah tingkah disebabkan macam apa, kita ada tengok macam mana ada orang yang selalu tengok kita ke kan. Jadi kan kita macam tingkah kita, sikap laku kita macam tak menentu arah kan, sebab orang tu asyik pandang kita je, kenapa orang tu pandang kita kan, jadi kita macam salting gitu guys. Okay, next, SKSD. SKSD adalah artinya sok kenal, sok dekat. Jadi ayatnya pun terkadang macam bila ada orang baru kan, bila ada orang baru kenal, tiba-tiba dia terus ajak kita sembang ke apa, kita boleh guna ayat, "Ih, apa sih kamu nih? SKSD banget deh jadi orang." Jadi orang tuh jangan terlalu SKSD, boleh nggak? Gitu guys. SKSD kan sok kenal, sok dekat. Jadi macam, kau ni dah kenapa kenal pun tak, tiba-tiba dah ajak sembang ke apa. Jadi macam sok kenal, sok dekat lah. Jadi kita akan menggunakan ayat SKSD. So, next, PDKT. PDKT artinya pendekatan. Ya, jadi macam kalau kita baru nak kenal someone special ke kan, nanti kita cakaplah dengan kawan kita. Contohlah, cakap, Mamat tu tengah PDKT lah sama saya, kan. Kalau enggak, macam ayat Indonesianya, saya lagi mau PDKT nih sama si saya pengen PDKT banget nih gitu. Jadi saya ingin pendekatan, saya nak pendekatan lah contoh. Okay, so PDKT ialah pendekatan. Next, mager. Nah, ini selalunya kira anak-anak Indonesia suka sangat pakai ayat ni. Mager, contoh kan macam, awak boleh tak tolong belikan saya kecap dekat kedai? Allah, tak nak lah, saya tengah mager ni. Macam tu korang boleh guna ayat ni. Mager ialah malas gerak. Malas gerak ya guys. Kalau tak pun macam, aduh hari ni macam mager lah, macam malas nak keluar ke. Kalau tak, macam malas lah nak buat makan. Mager betul lah badan ni. Tengok guys kan. Jadi mager ialah malas gerak. Jadi betul-betul kalau kita tengah macam malas je lah kan. Terkadang kita ada rasa macam tu kan, macam tengah malas nak buat ni, malas nak buat tu. So kita boleh gunakan ayat mager, malas gerak. So next, PW. PW ialah PW tu kalau alfabet Malaysia kata PW. PW, PW lah. PW artinya ialah posisi wena. Posisi wena, kira posisi enak lah. Maksudnya dia lebih kurang macam mager tau. Jadi kan macam, awak boleh tak buatkan ni? Tak nak lah, tengah PW ni. Kalau tak, tapi sikit lah, saya nak duduk sini tengah nak makan. Tak nak lah, tengah PW lah ni. Jadi macam tu Jadi PW ialah posisi wena. Sebenarnya posisi enak. Cumanya enak tu ayat enak tu kita ganti, kita tukar jadi wena. Jadi kira enak yang sangat enak lah. Jadi kan posisi wena macam tu ya. PW atau PW, posisi wena. Okay, next. Baper. Nah, baper ni artinya ialah bawa perasaan. Nah, kan kalau macam kita ada bawa perasaan, kira macam Melayu ni macam terkena hati lah. Macam tu lebih kurang. Jadi kan macam kalau kita tengah sembang-sembang, tiba-tiba nanti ada kawan yang macam tiba-tiba terus dia jadi diam ke kan, muka tu jadi macam berubah. Nanti kita boleh kata, awak kenapa baper lah, katakan. Kita kan tengah gurau je, kenapa awak macam tu? Baper lah awak ni. Macam tu. Jadi baper tu kira macam bawa perasaan lah kan. Sikit-sikit terbawa perasaan. Kita tengah gurau, tiba-tiba dia macam terbawa perasaan. Jadi macam tu lah ayat-ayat kita boleh gunakan seperti itu. Atau macam, kita kan tengah nak ni, kita kan contohlah tengah nak jalan ke, tengah nak lepak ke apa. Dah tu kenapa yang awak tiba-tiba macam ni? Awak ni baper lah jadi orang.
Kan kita boleh guna ayat macam tu. Kalau Indonesia kan, kamu kenapa sih kok tiba-tiba kayak gitu? Baper banget deh jadi orang. Males kan kita lagi bercanda. Tapi terus kamu tiba-tiba jadi bete. Baperan deh orangnya gitu. Jadi baper tuh bawa perasaan ya. So next kita ada bucin. Nah ini ayat yang betul-betul di Indonesia sekarang tengah booming lah guys. Maksudnya kan bucin. Bucin ialah budak cinta. Jadi untuk budak-budak yang tengah falling in love lah, terutamanya yang tengah couple, itu kita boleh sebut dia bucin, budak cinta kan. Jadi sikit-sikit macam tu lah kan, orang tengah bercinta, falling in love, jadi memang bucin betul lah. Jadi kalau korang tengok macam kawan-kawan korang ke apa yang tengah bercinta, korang kata je lah, awak ni bucin lah, macam tu kan. Mesti dia, apa tu bucin kan. Bucin ialah budak cinta. So yang last kita ada mantul. Macam ni selalu terkadang saya gunakan juga di konten makanan saya. Kalau saya review atau saya tengah masak, mantul ialah mantap betul. Jadi kira mantap betul ni ayat sedap di atas sedap. Jadi macam sedap gila tu kita akan sebut macam mantul lah, mantap betul. Jadi kan kalau kita kata bakso yang dekat depan rumah tu kan memang rasa dia mantul betul lah. Jadi bakso tu kira mantap betul. Okay guys. So itu adalah beberapa ayat pendek versi Indonesia yang mungkin korang macam bertanya-tanya. Terkadang kalau korang tengok sinetron ke kan, atau YouTube Indonesia ada ayat-ayat seperti itu, harap-harap sekarang korang boleh faham apalah artinya daripada ayat-ayat pendek versi Indonesia. Okay guys, so itu je konten saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share video saya supaya video saya lagi berkembang. Dan untuk korang yang baru tengok YouTube saya, jangan lupa untuk tekan like, comment, subscribe, tekan gambar loncengnya supaya korang selalu mendapatkan notification video yang saya upload. Okay guys, no kecam-kecam, no ayat-ayat kasar dalam komen saya. Kalau ada salah silap, silahkan dibetulkan. Saya terima dengan suka hati untuk pembetulan atau koreksi yang korang nak perbaiki. Okay guys, thank you for watching. Assalamualaikum.